Hai sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, dan yang berada di suatu masalah semoga cepat terselesaikan ya. Apapun masalahnya, yakin dan percaya bahwa kalian bisa melewati itu semua. Kita akan cek energi hari ini ya, mengalir aja sesuai dengan kartu. Seperti biasa, pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Bijak-bijak ya dalam mengikuti bacaan umum, karena nggak semua orang itu energinya sama. Jadi sesuaikan, jika cerita kalian masuk maka bacaan ini untuk kalian, maka jika enggak ambil pesan positifnya, tinggalkan negatifnya, oke? Sambil ngopi guys. Energi siapa yang ketarik? Energi siapakah yang ketarik? Nggak tahu suaranya. Masih ya. Aku lihat ada seseorang yang energinya kejebak. Aku nggak tahu apakah ini energimu atau energi seseorang yang berusaha untuk meninggalkanmu, tetapi energinya masih menatapmu, masih tertinggal ya, masih berat, dia masih ragu-ragu. Sesuaikan, apakah ini energimu sendiri atau seseorang yang sekarang sedang berjarak mungkin ya dengan kalian. Ada energi seseorang yang ingin pergi meninggalkan, tetapi masih berat, masih ragu, apakah aku bisa, apakah aku nanti bisa dapat orang seperti dia, yang lebih baik dari dia. Banyak ya keraguan-keraguan. Dan hati-hati, Fox juga indikasi kartu negatif ya. Ada pemanfaatan dalam kartu Fox ini. Hati-hati jika kalian dealing dengan orang yang baru ya. Gunakan selalu intuisi, gunakan rasa kalian. Jika kalian merasakan ada keraguan, ada kecemasan, ada ketakutan, hati-hati ya. Itu berarti ada yang tidak beres. Ketika kalian dealing dengan seseorang dan ada perasaan yang nyaman, damai, gak ada ketakutan, gak ada kecemasan, itu berarti energinya bagus, positif ya. Tetapi jika kalian merasakan ada rasa-rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, itu adalah intuisi, perlu diperhatikan ya. Karena Tuhan ya, Tuhan itu melindungi kita. Caranya dengan memberikan kita rasa, memberikan kita intuisi yang kuat ya, untuk sesuatu hal, untuk baik mengenali seseorang ataupun apapun ya, kejadian-kejadian yang akan menghampiri kita. Itu terkadang kita dihampirin intuisi dulu. Jadi perlu diasah intuisinya. Oke. Wow. Melancong guys. Aduh. Ya. Ada energi baru ini ya. Sebagian. Tetapi nggak semua ya. Aku nggak tahu apakah kalian dealing dengan seseorang yang baru. Perhatikan ya. Harus hati-hati. Ada energi fog yang dia bawa. Guys, kenapa jauh banget sih lompatnya? Ya. Energinya dia lebih muda darimu. Seseorang ini energinya lebih muda ya. Kalian dealing dengan orang baru, cinta baru mungkin ya, tetapi hati-hati. Hati-hati, dia membawa energi fox dan juga childish ya, energinya kekanak-kanakan. Banyak main-mainnya daripada seriusnya. Capek ya kalau berhubungan dengan orang yang seperti ini. Thank you. Oke.
perasaan yang semakin kuat dan dalam. Ada energi juga jika ini bukan orang yang baru ya, orang lama yang tadinya, yang seperti aku bilang tadi ya, orang yang berniat pergi tetapi masih berat energinya, masih ragu-ragu, energinya masih masih nyangkut di kalian sehingga dia memutuskan untuk datang kembali ya. Ada indikasi orang ini seperti yang bilang tadi lebih muda ya, atau dia punya anak. Perasaan yang semakin kuat dan dalam dia rasakan. Wow, kerinduan. Kerinduan, kelihatan gak guys? Geser ya. Seseorang ini rindu. Ada energi-energi stalking ya, energi-energi yang konflik batin yang dia rasakan. Seseorang yang pernah berantem denganmu, seseorang yang pernah putus mungkin, seseorang yang pernah ada konflik dengan kalian, atau saat ini kalian sedang berkonflik. Ya, ini lebih ke itu ya, energinya lebih orang lama datang membawa energi baru. Kalau orang baru aku lihat ya, seseorang yang pernah menarik diri, berantem ya, menarik diri. Aku gak tersesuaikan apakah ini energimu. Kenapa dari kemarin yang ketarik energinya ini aja ya? Seorang lady, aku nggak tahu, ada indikasi seorang perempuan, seorang feminim di sini yang energinya membawa anak ya. Aku nggak tahu apakah kalian seorang maskulin berdealing dengan seorang feminim yang sudah punya anak, atau ini energimu sendiri, kalian sudah punya anak di sini. Kartu dog. Ada koneksi spiritual antara kalian dengan seseorang. Energi yang terus menanti, menunggu ya, dengan perasaan yang semakin hari semakin kuat dan dalam, perasaan rindu yang semakin berat. Ingin memulai awal baru ya. Seseorang ingin membuat perubahan dalam hubungan kalian. Kalian dipertemukan dengan seseorang di media sosial ya. Pertemuan-pertemuan media sosial, saling membuka hati, membuka diri. Ada yang punya cincin, yang punya rumah nih. Ada yang sudah menikah. Apakah ini energimu atau energi seseorang? Aku nggak tahu. Sesuaikan ya guys. Ada rahasia yang terbuka. Masalah banyak penghalang di antara kalian berdua. Tetapi ya, ada cinta segitiga. Ada yang hadir sebagai orang ketiga di sini, aku nggak tahu. Ada dua feminim ya. LDR, fish juga indikasi masalah keuangan ya. Ada kuat sekali cinta segitiga. Orang kelihatannya sama-sama kesepian ya, mungkin udah saling ada energi-energi, udah saling ada udah dalam ikatan pernikahan tetapi tidak menemukan kebahagiaan dalam pernikahan itu, sehingga dia mencari-cari di luar ya, baik kamu ataupun dia. Atau sesuaikan mana yang mungkin kalian yang sudah menikah, karena indikasinya adalah seorang feminim yang sudah punya anak di sini. Sesuaikan, atau kalian sama-sama sudah menikah sehingga kalian dipertemukan lagi.
Jangan saling menyalahkan ya. Terkadang menyalahkan keadaan, terkadang saling menyalahkan, kenapa ya dipertemukan di waktu yang tidak tepat, kenapa dipertemukan di waktu aku sudah menikah, dia sudah menikah, bla bla, banyak sekali yang aku lihat dalam tahun-tahun belakangan ini ya, di tahun 2021 sampai ke sini. Itu adalah tahun pembayaran karma. Jadi jangan heran jika kalian sudah menikah, bertemu dengan seseorang, atau kalian dipertemukan dengan seseorang yang sudah menikah. Karena apa? Karena ada sesuatu di antara kalian yang harus diselesaikan dari kehidupan past life. Jadi ketika kita dipertemukan dengan seseorang, itu artinya apa? Artinya kalian dulu punya kontrak ya. Kontrak kalian belum selesai. Di kehidupan past life kalian punya hutang karma dan kalian harus menyelesaikannya di kehidupan saat ini. Jadi bijak-bijak ya, dalam pertemuan itu jangan sampai kalian menimbulkan karma lagi, menanam karma lagi, sehingga kalian gak selesai-selesai nanti bayar karmanya. Jadi ambil pelajarannya, selesaikan karmanya ya, hutang karmanya. Seperti apa Kak? Biasanya karmanya itu adalah pelepasan ya, melepas keterikatan, melepas kemelekatan. Jadi dulu mungkin kalian itu saling mengenal ya, antara satu dengan yang lain, gak tahu sebagai apa. Tetapi ketika salah satunya pergi, entah itu perginya meninggal atau seperti apa ya, dan ada satu jiwa kalian itu belum ikhlas melepas ya, jiwa kalian masih melekat, jiwa kalian masih sedih, masih terus mengenang, masih terus memikirkan. Itu kemelekatan yang harus kalian lepaskan. Dan ketika di kehidupan saat ini pun kalian belum ikhlas melepas ya, masih ada kemelekatan, maka kalian akan dipertemukan lagi di kehidupan yang akan datang. Jadi selesaikan ya. Ada indikasi, aku nggak tahu, akan ada pertemuan di sini, pertemuan di tempat umum ya. Aku nggak tahu apakah di taman ataukah ya, sepertinya di taman, mungkin di kafe, atau kebanyakan ya sepertinya di taman deh. Akan ada pertemuan kamu dengan seseorang. Dingin kopiku guys. Kita akan klarifikasi. Jauh kali, jauh banget. Ada kesedihan, ada merasa ketidakjelasan ya, sedih, cemas, ketakutan. Ya, kalau kalian terdealing dengan seseorang yang udah nikah atau kalian sudah nikah, pasti ada perasaan-perasaan seperti ini. Takut ketahuan, khawatir ketahuan, dan banyak sekali. Silakan terkoneksi ya, tetapi tetaplah berjalan lurus. Jangan sampai merusak. Matahari, oke. Energi maskulin. Ada semangat yang berapi-api. Ada jiwa yang terbangun kembali. Anak. Kartu anak diklarifikasi dengan kartu anak. Ya, ada yang sudah punya anak di sini. Entah kamu atau dia. Atau kalian dilindungi seseorang yang lebih muda. Atau ini adalah energimu, kamu adalah seseorang yang lebih muda dari dia. Jiwa yang kekanak-kanakan. Ada rahasia yang akan terbuka. Jika kalian adalah cinta rahasia, hati-hati ya. Hati-hati, akan ada sesuatu rahasia yang terbuka di sini. Mungkin kalian akan ketahuan oleh keluarga atau ketahuan oleh suami, istri. Perhatikan ya. Ya, ada indikasi ketakutan ya, khawatir jangan-jangan hubungan ini nanti akan terbongkar ya. Ada indikasi itu.
karena kartu awan diklarifikasi dengan kartu buku yang terbuka, ketakutan, kecemasan akan sebuah rahasia, akan sebuah akan terbukanya sebuah rahasia. Rumah, ya, ada kenyamanan di antara kalian berdua. Rumah juga indikasi seseorang yang sudah berumah tangga. Ada apa lagi ya? Insya Allah nanti malam kita live ya guys, malam Jumat. Nggak apa-apa deh, malam minggu soalnya rame. Wow, bulan dan twin flame, feminim dan maskulin dipertemukan di saat waktu yang tidak tepat. Kebanyakan sekali. Untuk itulah kenapa ya pasangan-pasangan twin flame itu jangan terlalu mengharap tentang penyatuan ya. Karena apa? Karena di salah satu di antara pasangan twin flame ini ada yang sudah berpasangan, dan itu yang menghalang ya, itu yang jadi penghalangnya untuk penyatuan kalian. Jadi lepaskan. Kita dipertemukan dengan koneksi twin flame itu ada sesuatu yang tidak beres ya dalam diri kita yang harus dibereskan. Maka masuk ke dalam diri, perbaiki diri ya, upgrade jiwamu, cintai diri. Koneksikan dirimu dengan dirimu yang lebih tinggi. Sebenarnya seseorang dipertemukan dengan koneksi twin flame itu tujuannya untuk penempaan jiwanya. Twin flame itu hanya alat untuk apa? Untuk memicu kebangkitan spiritual seseorang. Bukan hanya ya hubungan yang akan menyakitkan ini. Seperti yang aku bilang tadi. Ini adalah pembayaran karma. Kalian akan dicambuk habis-habisan oleh semesta. Kalian akan ditempa habis-habisan oleh semesta melalui koneksi ini. Sakit, iya. Ya, memang sakit, memang wow. Tidak mudah ya perjalanan twin flame itu. Jadi yang kuat, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak hening ya, banyak-banyak masuk ke dalam diri, persatukan dirimu dengan energi ilahi ya, persatukan dirimu dengan Tuhan, banyak-banyak ibadah. Karena jika tidak kuat ya, banyak orang yang bunuh diri dalam koneksi ini karena saking sakitnya ya, saking seseorang yang dia mengabaikan kebangkitan spiritualnya. Kalau nggak kuat dia akan mengakhiri hidupnya. Jadi yang kuat ya, banyak-banyak meditasi, masuk ke dalam dirimu dan satukan dirimu dengan energi Tuhan. Naikkan vibrasi positifnya. Kuatkan ibadahmu sehingga kamu tidak gampang masuk ke dalam diri ya, akan kelelahan nanti ya, akan ada energi yang datang. Kartu 1. Aku nggak tahu apakah kalian sudah dipertemukan ya dengan energi ini, atau ini energi yang akan datang. Aku nggak tahu, sesuaikan ya, karena di kartu akhir adalah kartu 1 ya, akan ada awal baru, akan ada sebuah pertemuan di sini. Kamu dengan seseorang, koneksi twin flame. Aku lihat ya, bulan dan matahari ini adalah feminim dan maskulin. Ini adalah koneksi twin flame. Jadi mungkin kalian saat ini sedang chaos ya dalam kehidupan kalian, entah itu dalam keuangan, dalam rumah tangga. Itu ciri-cirinya akan bertemunya kita dengan twin flame ya. Kita akan dihabisi oleh semesta. Maksudnya dihabisi bukan dihabisi nyawa kita, enggak ya. Kita akan habis-habisan secara finansial, karir ya, semuanya. Orang-orang yang kita cintai itu akan diambil ya. Entah itu diambilnya kita dipisahkan atau diambilnya ke beberapa orang meninggal ya.
baik itu keluarga ya dekat, ayah, ibu, adik. Dan prosesnya memang sangat sakit sekali. Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual inilah energi twin flame ini datang. Untuk apa? Untuk menguatkan kita. Dan ketika kita sudah kuat, ketika kita sudah mampu mulai berdiri lagi ya, kita akan dipisahkan lagi dengan pasangan twin flame ini. Itu lebih menyakitkan lagi. Prosesnya lebih sakit lagi, lebih aduh. Pokoknya melelahkan. Kalian harus bisa ya. Ya, seseorang yang pernah menarik diri di sini. Dia akan datang. Ya, akan banyak gunung ya. Banyak gunung itu ciri-cirinya. Pasangan twin flame itu banyak penghalangnya yang harus banyak gunung yang harus dilewati ya. Orang biasanya minum kopi ngilangin ngantuk ya guys. Kok aku tambah ngantuk ya? Nggak tahu ini energi dari kartu tarot. Klarifikasi ya perasaan seseorang ini. Kenapa dia datang? Pertemuan feminim dan maskulin. Oke. Dia nggak bisa fokus nih. Jika kartu ini berdiri, maka dia fokus dalam pekerjaan. Tetapi kartu ini terbalik, ya. Dia nggak bisa fokus dalam pekerjaannya. Mencoba untuk fokus dalam pekerjaan, tetapi dia tidak bisa fokus. Ya, berharap. Ada harapan. Terus memikirkan. Kenapa dia nggak bisa fokus kerja, nggak bisa fokus dalam pekerjaannya? Karena dia terus memikirkanmu, ya. Dia terus mengenang, dia terus memikirkan. Meskipun mungkin di sana dia ada banyak tawaran cinta ya, tetapi dia mengabaikan itu. Energinya masih berharap ya, ya karena cinta. Orang ini mencintaimu, cinta yang begitu besar ya. King of Cup. King of Cup adalah seseorang maskulin yang punya perasaan yang begitu besar sekali. Senang banget guys. Stres dia, ya. Dia stres, nggak bisa fokus, nggak bisa fokus dalam keuangannya, dalam pekerjaannya. Pusing. Iya, ada penyesalan di sini. Banyak penyesalan ya, banyak kehilangan. Ya, dia juga orang yang begitu royal ya. Orang yang begitu dia mudah mengeluarkan uang gitu. Maksudnya ketika seseorang datang kepadanya, dia meminta bantuan, dia selalu membantunya. Dia nggak sayang ya. Dia nggak pelit gitu. Wow, tuh guys ya, feminim dan maskulin. King of Cup dan Queen of Cup. Sama ya, bulan dan matahari. Ini energinya, energi twin flame. Jadi kalian saling mencintai, dia juga mencintaimu, kamu juga mencintai dia. Mungkin kamu bertanya-tanya ya, kenapa dia ghosting, kenapa dia menarik diri, kenapa dia pergi. Banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaanmu. Dan apakah dia mencintaiku atau tidak? Perlu kalian tahu bahwa dia sangat mencintaimu ya, dia selalu memikirkanmu. Bahkan dia tidak bisa fokus dalam pekerjaannya, dia stres ya, merasa menyesal, banyak penyesalan ya, merasa kehilangan. Banyak kehilangan di sini. Aku nggak tahu apakah dia juga kehilangan finansial ya, keuangan. Wow, kalian saling mencintai di sini. King of Cup dan Queen of Cup. Kartu yang bagus guys, seimbang ya. Ya. Ada keseimbangan ya ketika twin flame dipertemukan itu. Ketika energinya sudah seimbang ya, maka union ya. Twin flame akan dipertemukan ketika energinya seimbang, dan ketika energinya nggak seimbang lagi, mereka akan dipisahkan lagi. Tujuannya untuk menyeimbangkan energi. Ketika energinya sudah seimbang lagi, maka dia pertemukan lagi. Akan seperti itu terus sampai pada akhirnya kalian sama-sama energinya sama-sama seimbang ya. Wow, beban dan tanggung jawab
ya, penuh beban yang dia rasakan. Aku nggak tahu kenapa kartu 9 cup di sini terbalik. Dia merasa tidak dicintai ya. Dia merasa jauh gitu, misalkan nggak jauh dari keberlimpahan cinta, harta juga. Karena kartu ini kebalik, ada perjuangan ya, dia berjuang untuk keluarga. Aku nggak tahu apakah kalian dilihat dengan seseorang yang sudah menikah, karena ada Three of Cup juga di sini. Ya, seseorang yang pernah putus. Seseorang ini ada masalah ya, dia mencoba untuk tetap kuat, ada masalah dalam keluarganya. Apakah, aku nggak tahu, jangan sampai ada perceraian ya. Ini ada konflik ya, konflik dalam keluarga, ada The Tower juga, sehingga menimbulkan beban dan tanggung jawab. Dia tertekan, ada rasa tekanan yang begitu kuat. Apa kata angel untuk kalian? Kompromi buat kesepakatan ya. Jika dia datang kembali, maka itu sih terserah pada kalian ya, buat kesepakatan. Apakah kamu jangan-jangan nanti kamu ninggalin lagi atau seperti apa gitu ya. Buat kesepakatan antara kamu dengan dia, bicarakan dengan baik. Kamu kembali maunya apa? Apakah kamu hanya kembaliannya akan untuk pergi lagi atau seperti apa ya, komitmen, atau ya, jika kalian ingin keseriusan, jika kalian ingin komitmen, maka bicarakan itu. Apa kata angel untuk kalian? Buat pilihan baru ya, buat pilihan baru. Seperti yang aku bilang tadi, pilihan ada di tanganmu, dan tetaplah positif tentang apapun itu hasilnya ya. Tetap positif, tetap berprasangka baik tentang hubunganmu ke depannya. Jangan-jangan nanti dia pergi lagi, jangan-jangan begini, begini. Banyak banget ya, mungkin ketakutan, keraguan. Ikuti suara hatimu ya. Jika memang kalian saling mencintai, maka cinta itu harus diperjuangkan. Cobalah berpikir positif, tetap positif apapun itu. Oke, semangat ya guys. Jadikan ini afirmasi, jadikan ini adalah sebuah doa ya. Jika kalian belum ketemu dengan orang ini, maka jadikan ini adalah doa. Karena di sini ada kartu 1 ya, akan ada pertemuan baru, akan ada seseorang yang baru yang energinya twin flame yang masuk ke dalam kehidupan kalian. Ya, ciri-cirinya seperti apa Kak? Jika kalian saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja ya, dengan keluarga, dengan hubunganmu dengan suami, rumah tanggamu mungkin kacau balau, hidupmu penuh chaos ya, perhatikan. Ini ciri-cirinya, kalian akan dipertemukan dengan pasangan twin flame. Jadi siap-siap aja, tetap positif ya, buat pilihan baru, buat perubahan ya dalam kehidupanmu. Karena kebahagiaan kita yang menentukan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Jadi ya, tetap positif ya. Oke guys, aku rasa bacaan hari ini dia. Aku nggak tahu judulnya apa ya. Oke, pertemuan feminim dan maskulin kayaknya, twin flame. Oke, jadi makasih banyak ya untuk teman-teman yang selalu dukung, yang selalu setia sampai saat ini. Makasih banget, semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya ya. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung, semoga bermanfaat channelnya ya. Dan maaf aku jarang bikin video karena ya banyak hal ya yang harus aku lakukan. Jadi sesempatnya aja. Dan oke guys, sampai di sini, sampai ketemu di readingan yang berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif.
banyak-banyak meditasi, banyak-banyak dekatkan diri kepada Tuhan ya, karena koneksi ini akan sangat melelahkan ya. Semangat ya, love you guys, dah.